Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, ma ba'd. Teman-teman, Abah, Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan jin dan manusia, kecuali tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya Allah menciptakan yang lain selain jin dan manusia juga untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan malaikat. Sejatinya Allah menciptakan malaikat, semua yang dilakukan malaikat juga untuk Allah, bukan untuk dirinya malaikat. Dan tumbuh-tumbuhan semuanya, bukankah burung gunung semuanya bertasbih kepada Allah, malaikat juga bertasbih kepada Allah. Tetapi di sini jin dan manusia dikhususkan penyebutannya karena ada yang istimewa di antara jin dan manusia. Karena jin dan manusia diberikan pilihan hidup. Malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi malaikat tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak diberikan nafsu dalam dirinya untuk membangkang. Maka Allah juga menyebutkan di dalam ayat yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia ini fujur dan takwa. Hati ini bisa kemudian dengki kepada Allah. Hati ini juga bisa timbul rasa takwa kepada Allah. Maka sejatinya hidup adalah sebuah pilihan. Hidup adalah ujian yang diberikan dari Allah SWT. Bukankah di dalam ayat yang lain, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji. Menguji apa? Sebaik-baik amalan kalian. Nah, bahkan seorang rasul itu pun diuji oleh Allah. Mungkin kita pernah mengira enak ya jadi rasul, pasti masuk surga. Tapi pernahkah kita mengira bahwa rasul ini hidupnya sangat menderita, sangat berat. Dari Nabi Adam pertama diciptakan langsung di surga kan, tapi dapat ujian juga. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini ya. Ada ujiannya, jangan dekati pohon ini. Tapi waktu itu qadarullah kena godaan setan, makan pohon itu. Terus ada keluarga Nabi pun ya, misal Nabi Ibrahim, ujiannya kaumnya, terus bapaknya sendiri menjadi ujian. Kemudian punya anak Ismail, bapak anak itu nabi, ujiannya lebih berat lagi, nyembelih anaknya juga. Wah, udah enak kan, bapak nabi kan, dapat ujian disembelih harus tegar. Terus Nabi Yakub ini kakeknya Nabi, bapaknya Nabi, anaknya Nabi Yakub. Ujian juga, dapat ujian. Anaknya yang paling disayang karena saudara-saudaranya dengki, katanya dimakan rubah sampai matanya itu buta. Kan kok bisa ya
keluarga Nabi, kakek, bapak, anak, cucu Nabi dapat ujian juga. Nabi Yusuf juga, bahkan 3 generasi atasnya Nabi semua dapat ujian, dapat rasa dengki karena dengki para saudara-saudaranya. Dia dimasukin ke dalam sumur, belum lagi masuk penjara, gitu kan. Belum lagi dapat ujian berduaan sama perempuan yang bukan halalnya di dalam satu kamar, kan. Ujiannya berat banget Nabi Yusuf. Tapi itulah Nabi, itulah manusia. Oh iya, itu manusia. Karena semua manusia ini akan diuji. Bukankah di dalam ayat yang lain disebutkan Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Katakanlah, sesungguhnya innama ana basyarum, sesungguhnya aku hanyalah manusia, mithlukum, sebagaimana kalian. Tapi yuha ilai, tetapi aku diwahyukan oleh Allah. Tetapi para rasul ini, para utusan-utusan Allah ini dapat wahyu dari Allah. Nah, itu bedanya di situ. Sebenarnya mereka semua manusia dan dapat ujian. Bahkan kalau kita berbicara Nabi Muhammad SAW, ada satu ayat yang menjelaskannya. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah ini mendapati Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bingung. Kemudian Allah memberikannya petunjuk. Benar-benar semua manusia itu diuji. Sampai pada suatu titik mengatakan apa? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah. Apakah kalian mengira akan dimasukkan ke dalam surga? Walamma ya'tikum, dan belum yang mendatangi kepada kalian ini sebagaimana yang datang kepada orang-orang terdahulu. Mereka mendapatkan kemelaratan, mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan guncangan, zulzilu, hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah. Sampai-sampai para rasul, para orang-orang beriman berkata, di mana kapan pertolongan Allah itu datang. Rasul, orang-orang beriman terdahulu sampai dapat ujiannya tuh sampai mengatakan kapan ini pertolongan Allah datang gitu. Benar-benar ujiannya berat. Nah, ini kontekskan ke kita. Kita sebagai orang muslim, terakhir dari keluarga muslim, pun tidak akan lepas dari namanya ujian. Walaupun lingkungannya udah baik semua, walaupun di dalam rumah tahfidz, walaupun setiap hari bersama Al-Quran, pasti akan ada ujian yang datang. Dan ujian setiap orang itu beda-beda. Sebagaimana tadi keluarga Nabi, semuanya beda-beda. Yang tua, yang muda sekarang, atau yang sekarang sudah kuliah SMA, atau yang sudah jadi mudir pondok, semuanya itu dapat ujian pasti. Tahun beda itu beda-beda. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian itu. Bisa istiqomah dengan pilihan-pilihan yang terbaik. Kita pasti tahu sebenarnya pilihan yang terbaik, tapi itulah ujian. Bisakah kita mengambil pilihan yang istiqomah itu, atau kita milih pilihan yang menyeleweng? Nah, keuntungan umat Nabi Muhammad SAW ini nggak langsung diazab, nggak langsung dikasih teguran. Kalau dulu kan langsung Nabi Adam makan buah terlarang, langsung diturunkan. Kaum-kaum terdahulu juga, kaum Nabi Lut, LGBT, langsung diturunkan ketika itu. Ketika mereka sudah nggak mau nurut perintahnya Nabi Lut, yaudah, keluarganya Nabi Lut keluar dari kaum ini, keluar dari kampung ini, dan istrimu ini termasuk orang-orang yang diazab. Akhirnya kena azab, diturunkan hujan batu, terus dibalik bumi ya. Nah, kalau sekarang LGBT di mana-mana juga ada, tapi nggak langsung diazab, langsung dibalik buminya, enggak. Karena kaumnya Nabi Muhammad ini diberikan tenggang waktu untuk bertaubat. Bukankah di dalam ayat disebutkan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah,
wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Maka sebanyak apapun dosa-dosa kita yang sudah menggunung, bahkan membumi, memplanet, mematahari, mengangkasa, mentata surya, jangan sampai kita putus asa, malah kita pakai cara-cara yang nggak baik, misalkan sampai bunuh diri, naudzubillah. Karena Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa setiap hambanya ketika mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan sampai kita putus asa atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat karena kejahilan-kejahilan kita, tapi tetaplah mengharap rahmat dari Allah sehingga kita bisa mendapatkan ridhonya Allah dan dimatikan dalam keadaan yang husnul khatimah. Karena sejatinya amal ini akan dilihat dari amalan yang terakhir kali kita menghembuskan nafas. Maka jangan sampai lelah kita berdoa untuk dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Bukankah setelah kita berdoa selalu setelah sholat ya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Taubat sebelum ada maut datang. Wa rahmatan indal maut. Benar-benar rahmat Allah itu datang ketika maut itu datang. Wa maghfiratan ba'dal maut. Kita mendapatkan ampunan setelah memang kematian itu datang, sehingga arwah-arwah kita, ruh-ruh kita ini tenang di sisi Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.